Memasuki senja hari tanggal 20 Oktober 2014, Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitnya demokrasi rakyat Indonesia. Ya, hari ini kita sudah memiliki Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, Dan sekarang saatnya ya, ketika kita memasuki suasana yang mulai malam dan sejuk, betul. kita sejukkan hati kita dengan lagu-lagu penuh renungan dari kelompok legendaris. Siapa lagi kalau bukan Bimbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Monas, syukuran rakyat salam 3 jari. Dan seperti yang tadi Anda sudah lihat, panggung kembali dibuka karena tadi kita memang rehat untuk sholat maghrib. Dan saat ini Presiden Joko Widodo sudah ada di holding room, yaitu di backstage. Panggung tidak jauh dari sini. Dan seperti Anda lihat, mungkin dari kamera bisa dilihat di sana banyak sekali orang-orang yang mengerubungi daerah backstage itu untuk melihat langsung Presiden Joko Widodo. Dan rencananya nanti Jokowi dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala akan ke panggung kemudian untuk memotong tumpeng, di mana tumpeng itu sendiri tumpeng raksasa yang nantinya merupakan simbol dari ada beberapa kuliner Nusantara yang ada di situ dan nantinya akan diberikan kepada perwakilan rakyat. Nah, tidak hanya itu saja, nanti akan ada suatu momentum yang indah sekali menurut saya di sini karena sebagai warga Jakarta jarang sekali untuk melihat Monas begitu cantiknya karena nanti ada pelepasan 17.000 lebih lampion pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian diikuti dengan Monas digelapkan, kemudian akan dinyalakan lampunya. Jadi Anda lihat itu bagian ujung dari kubah emasnya akan nyala dan itu menjadi momentum bahwa syukuran rakyat ini mencapai acara puncaknya walaupun masih akan selesai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini yang sedang berada di atas panggung adalah Bimbo, kemudian nanti akan diikuti dengan beragam artis ibu kota lainnya seperti nanti ada Slang, kemudian juga ada Gigi, tapi itu masih nanti karena jadi Presiden Joko Widodo sendiri akan memberikan pidato kerakyatan karena tadi sudah memberikan pidato pertamanya sebagai Presiden di gedung MPR DPR dan nanti pidato khusus rakyat. Nah, untuk dress code-nya sendiri di sini warga yang datang harus menggunakan putih. Harus menggunakan putih hitam, apakah nantinya Presiden Joko Widodo juga menggunakan busana yang sama, kita akan lihat. Tapi sepertinya dari warga di sini juga semakin bertambah, semakin banyak sekarang semakin malam dan udaranya juga sangat mendukung sekali karena tadi panasnya terik sekali di sini. Dari mulai pukul 10 sudah ada performance dan itu pun juga masih saja mengundang banyak sekali warga karena memang banyak sekali kuliner gratis yang berada di sekitaran Monas ini. Dan sampai saat ini juga warga terus berdatangan hadir memadati dari lapangan Monas. Dan kita di sini juga kedatangan tamu, salah satu atau salah dua pengisi acara, ada J-Flow dan juga Igor Saikoji. Selamat datang, silakan bergabung bersama kami. Ini teman-teman saya, teman-teman alma mater saya, Universitas Pelita Harapan, selamat datang. Halo. Halo semua, selamat sore. Sore semuanya. Halo. Bagaimana rasanya menjadi bagian dari syukuran rakyat? Akhirnya setelah ikut perjuangan begitu lama, berbulan-bulan, dan akhirnya kita sampai di tanggal 20 Oktober ini. Gimana rasanya? Ayo dong, yang Kebanggaan tersendiri. Tadi saya siang jalan dari Bundaran HI sampai Monas. Ikutan jalan tadi? Ikutan jalan, saya jalan kaki, saya ngelihat langsung antusiasme rakyat. Mulai dari mereka yang datang dari daerah, mungkin rakyat sekitar, orang kantoran yang kecipratan bisa pulang cepat, sampai turis-turis pada foto semua. Mereka sendiri ngerasain bahwa ini bukan cuma selebrasi karena Presiden Jokowi udah dilantik, tapi ini kemenangan rakyat Indonesia bersama. Nah, kalau misalnya J-Flow sendiri gimana? Kan saya ingat banget ya, kita sering banget ketemu deh pada masa sebelum 9 Juli itu kita hampir masih 2 jari ya. Pada masa masih itu kita sering banget ketemu dan sampai sekarang ini masih konsisten terus ngikutin gitu. Apa sih yang menyebabkan kamu tuh benar-benar pengen terus berpartisipasi? Ya, apa yang udah kita mulai kan harus kita selesaikan. Dan hari ini kita menyelesaikannya dengan sangat indah. Ini kalau ibaratnya sepak bola, ini nih gol cantik nih. Ini adalah sebuah gol kelas dunia, gol cantik di mana yang terjadi adalah semua orang bahagia. Saya nggak tahu berapa banyak di sini yang dulu nomor 1, dulu nomor 2.
Tapi hari ini semuanya nomor 3 Persatuan Indonesia. Persatuan Itu yang paling Indonesia ya. keren. Persatuan Indonesia semuanya. Dan saya juga dengar ini teman-teman di sini nih benar-benar emang antusias, mereka ingin ikut tanpa harus dibayar. Terjadi juga dengan kalian? Pastinya. Waktu pertama kali dibilang gimana, mau nggak datang untuk syukuran rakyat tanggal 20 pelantikan Jokowi? Mau, langsung. lebih tinggi lagi. Langsung tuh mau Langsung. ya, nggak ada langsung mikir aduh gue jadwalnya begini nih harus nyesuaiin jadwal, nggak langsung? Enggak, kita kosongin dan untuk hari ini kita datang. Gue langsung ganti tiket pulang ke Jakarta. Ke Dari Indonesia. mana emang? Kemarin tuh sebulan lagi tur keliling Amerika promo album. Tadinya tuh mau pulangnya akhir Oktober. Terus begitu ada konfirmasi katanya Pak Jokowi akan dilantik tanggal 20 Oktober, ganti tiket pulang ke Indonesia cepet-cepet. Tepuk tangannya dulu dong untuk relawan sekaligus pengisi acara. Nah saya ingin tanya, nanti ini kan akan ada, kita akan menyaksikan sesuatu yang berbeda lah. Sebelumnya pernah nggak sih sebagai warga Jakarta nikmatin Monas seperti hari ini? Belum pernah. Ya, Belum pernah sama sekali. Dalam nggak cuma Monas saja, sebagai dalam sejarah belum pernah ngelihat seorang pemimpin diselebrasi sama rakyatnya sebesar ini. Belum pernah lihat. Kalau Jeffrey saya gimana? pernah menikmati Monas, saya cukup sering ke Monas main sepeda muter-muter Monas. Oke. Kalau pagi suka ikut-ikutan yang lari. Cuman untuk benar-benar ada di sini malam ini peristiwa seperti ini perdana, ini luar biasa. Merinding kalau ngomonginnya merinding. Iya. Ya, kita lihat juga soalnya di sini banyak sekali warga. Tadi tidak hanya orang Jakarta loh datang, tadi ada orang NTB datang ke sini, kemudian juga dari berbagai kota di Jawa juga. Nah, kalian ini pertama kalinya kita memiliki pergantian pemimpin yang begitu diapresiasi oleh rakyat dan juga relawan yang begitu besar partisipasinya. Harapan kalian apa nih ke depannya 5 tahun ke depan? Karena pasti dengan rasa cinta yang begitu besar, tentunya juga ada rasa harapan yang begitu tinggi. Atau malah bisa memanage ekspektasinya nih untuk 5 tahun ke depan. Kalau ekspektasi sebetulnya kita tahu bahwa dalam dunia perpolitikan itu bukan sesuatu yang gampang. Pastinya akan selalu ada challenge. Tapi buat kita percaya bahwa Pak Jokowi punya hati nurani untuk menjaga, untuk melihat beban dari hati masyarakat yang cinta sebegininya dengan apa yang sudah dia lakukan. Ditambah lagi, hari-hari kita tahu bahwa Indonesia sedang jadi sorotan dunia. Seperti ada semacam harapan baru untuk Indonesia gitu. Nggak berhenti di Pak Jokowi sebetulnya. Tapi kita semua yang datang di sini hari ini, bagaimana kita menyikapi ini ke depannya. Mata seluruh dunia lagi tertuju ke Indonesia sekarang. Sekarang kita juga harus grab momen ini untuk tunjukin bahwa kita adalah bangsa yang sedang berubah. Oke, gimana kalau Jeff lo mau nambahin? Iya kan sempat dibilang sama New York Times, Indonesia adalah the most unlikely, the role model for democracy gitu. Dan kita harus buktiin bahwa walaupun sempat ada berita-berita tentang ya ada ya bejegal inilah segala macam, kita justru harus buktiin ini tanggung jawab kita semua untuk mensukseskan pemerintahan 5 tahun ke depan. Bahwa benar-benar Indonesia ini kita adalah contoh dan teladan buat demokrasi di dunia. Nah tadi saya juga nanya ke Mas Edi Brokoli ya, kalau misalnya ini nanti akan terus memantau nggak nih, terus akan Mengkritisi ya? 5 tahun ke depan, pasti Justru ya. kita mungkin akan lebih vokal. Lebih vokal lagi. Karena gini, kita punya tanggung jawab loh. Kita yang turut membantu menaruh dia di posisi itu, kita punya rasa tanggung jawab. Memastikan bahwa dia bekerja dengan benar. Baik kalau gitu terima kasih banyak Jefflo, ya, Sama-sama, Igor. Andini. Udah selesai ya manggungnya tadi Belum, ya? belum, nanti. Nanti. Oke, kalau gitu nanti kita terus menyaksikan syukuran rakyat. Nanti akan ada Jefflo dan juga Saikoji tentunya. Dan tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Udah lewat. Tidak ada nomor Kasih ya. 1, tidak ada nomor 2, yang ada Persatuan Indonesia. 3 jari. Nah udah siap juga untuk Indonesia Raya, Mas Jeng. Kembali di syukuran rakyat salam 3 jari. Kami masih menunggu Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Joko Widodo untuk memberikan pidato kepada rakyat untuk pertama kalinya setelah tadi memberikan pidato di gedung MPR DPR. Saya akan ajak Anda untuk melihat apa yang terjadi saat ini di atas panggung karena memang sudah di clear area. Seharusnya memang pidato tersebut akan dilaksanakan pada sebelum maghrib, namun acara mundur di sini, jadi akan dilakukan setelah maghrib dan kira-kira saat ini juga sudah mulai dipersiapkan. Dan nantinya juga akan ada pemotongan tumpeng yang untuk diberikan kepada perwakilan dari rakyat, kemudian juga nanti akan ada pelepasan lampion dan itulah yang nantinya akan ditunggu-tunggu karena memang akan menjadi momentum yang sangat indah sekali khususnya bagi kami yang menunggu di sini di Monas dan juga tentunya seluruh rakyat Indonesia. Dan sepertinya juga sudah ada rekan-rekan kami yang ada di Solo dan juga Makassar. Mungkin kita ke Solo terlebih dahulu. Egit Hapsari
di Solo, silakan, Egit. Pesta rakyat dari rakyat untuk rakyat. Kalau gitu selama masa persiapan Warga Jakarta saja nih, namun juga di kota asal Presiden terpilih Joko Widodo di kota Solo. Warga Solo mana semangatnya nih? Jokowi kerja kerja, Jokowi kerja kerja. Nah, ternyata di kota asal Presiden terpilih Joko Widodo ini juga menyiapkan tumpeng, tidak mau kalah nih dengan yang di Jakarta. Gak bisa dimulai nih ya prosesi potong tumpengnya. Biar kerjanya Pak Jokowi lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Buat siapa nih Pak tumpengnya? buat pengusaha muda kita. Monggo. Pak, nah ini kan sudah dilantik nih mantan wali kota Solo sebagai Presiden Indonesia yang ke-7. Apa nih harapan ke depannya? Harapan kami tentunya semua sama ya, tapi yang terutama kami minta Pak Jokowi bisa dapat merealisasikan janji-janjinya. Iya. Sudah terkabul ya harapan-harapannya. Makasih loh semuanya, sukses. Jokowi kerja kerja. Demikian ini kemeriahan di kota asal Presiden terpilih Joko Widodo di kota Solo yang memang tidak kalah meriahnya dengan di Jakarta. Oke, demikian ini kembali ke Anda di Jakarta. Kerja kerja. Jokowi kerja kerja. Jokowi. Dari kota asal Joko Widodo kita ke kota asal Yusuf Kala. Ada Rahel Marimbuna di Makassar. Silakan Rahel. Ya, kemeriahan syukuran atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Yusuf Kala tidak hanya di Jakarta, di ibu kota, tetapi juga hampir di seluruh tanah air, termasuk juga di kota Makassar yang merupakan kampung halaman dari Wapres Yusuf Kala. Dan saat ini di lapangan Karebosi, Kota Makassar sementara berlangsung panggung syukuran dan harapan rakyat untuk Indonesia yang lebih baik, dan tadi sudah dilakukan pada sore tadi berlangsung zikir dan doa untuk Indonesia ke depan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dan zikir yang dilakukan tadi oleh Majelis Taklim dan juga anak panti bersama dengan para relawan yang dulunya bekerja keras dalam proses pemilihan Joko Widodo Yusuf Kala. Dan saat ini juga akan dilakukan penyerahan tumpeng yang akan dilakukan perwakilan dari baik dari Wali Kota Makassar yang akan memberikan kepada perwakilan, kemudian juga dari perwakilan Pelangi Nusantara. Dan kembali ke Monas, terima kasih Rahel dan juga Egit dari Solo. Saat ini kita lihat di sini Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sudah akan masuk ke areal panggung. Dari belakang panggung kalau bisa dilihat memang sudah berjalan di sini. Kita bisa melihat di situ dari kamera yang terus memantau pergerakan dari Bapak Joko Widodo. Karena memang banyak sekali warga di sini yang berkumpul tidak hanya di areal Monas ya, tapi juga di belakang panggung meskipun sudah disterilkan dan juga sudah dipagari, tapi tetap saja banyak sekali warga yang berkerumun di situ dan juga tentunya para pendukung acara yang banyak sekali tadi karena dari jam 10 hingga pukul 10 malam nanti. Jadi tentunya banyak sekali pendukung acara untuk syukuran rakyat ini, dan sepertinya saat ini masih tersendat di belakang dan nantinya akan langsung naik ke atas panggung. Kita lihat memang sudah bersiap, di situ ada genderang yang nantinya akan ditabuhkan. Kemudian juga podium nantinya untuk Pak Joko Widodo memberikan pidatonya untuk rakyat. Mungkin saya bisa tanya di sini, gimana warga di sini menunggu Pak Jokowi untuk pidato? Ada yang datang jauh dari luar Jakarta? Dari Solo? Kapan datang ke Jakartanya, Pak? Tadi pagi. Jakarta pagi. Iya, naik kereta.
Khusus untuk ikut syukuran rakyat. Ya, betul sekali. Gimana rasanya ada orang Solo sekarang jadi presiden kita? Wah, sangat luar biasa sekali, senang ya sebagai warga asli Solo. Dengan Pak siapa, maaf? Bapak Eko. Pak Eko, terima kasih banyak. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan ekspektasinya tercapai ya untuk Pak. Dari mana nih Pak? Dari mana? Dari Bintaro. Ini nggak kerja hari ini Pak? Enggak kerja. Khusus untuk datang kemari. naik kereta? Iya, naik kereta. Tadi sempat mengalami kemacetan? Iya, jalan kaki dari Sudirman kemari. Jalan kaki dari Sudirman, jam berapa jalan kakinya? Jam 12. Sampai di sini jam? Ya, sampai sekarang ada di sini. Oke, siapa lagi ada yang tadi datang dari luar kota? Kita lihat sepertinya dari Presiden Joko Widodo juga sudah naik ke atas panggung. Ada yang dari NTB, pokoknya banyak sekali dari luar Jakarta. Ada yang dari luar Pulau Jawa selain NTB, Bali? Dari Sumatera Selatan sih, jadi memang warga di sini tidak hanya datang dari Jakarta saja atau sekitarnya, tapi ini juga dari seluruh Indonesia, bahkan bisa dikatakan begitu perwakilannya ada di Monas ini. Masih akan tunggu sampai jam 10 malam? Sampai pagi? Kenapa nggak nungguin pidatonya Jokowi di sana, kenapa di sini? Sambil menunggu Pak Jokowi sepertinya belum akan naik ke atas panggung, saya akan ajak ngobrol lagi. Ibu tadi dari mana, Bu? Saya dari Sumatera Selatan, ibu kota Palembang, kota pempek. Dari Palembang, khusus datang ke Jakarta untuk lihat syukuran? Kenapa? Khusus datang ke Jakarta? Enggak, sebenarnya ini jalan-jalan aja, tapi dikhususkan untuk Bapak Presiden kita Jokowi dan JK. Hidup! Semoga rakyat menjadi makmur dan tidak ada lagi korupsi di mana-mana, oke? Ibu dari mana, Ibu? Sembako murah dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Jadi keinginannya untuk sembako murah? Iya, sembako murah. Ada lagi yang punya keinginan untuk disampaikan kepada Pak Jokowi? Ada siapa yang punya keinginan? Silakan, Ibu. Kejujuran yang ditanamkan. Biar rakyat makmur. Saya dari Banten, dari jam 3 malam kesininya. Dari jam 3 pagi sudah di sini. Dari mana, Bu, asalnya? Banten, Lebak, Kabupaten Lebak. Dari Banten, bukan main. Oke. Sekali lagi itu memang banyak sekali yang warga yang... Rakyat Indonesia, kita sambut kehadiran Presiden Republik Indonesia 2014-2019, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Inilah Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Bapak Joko Widodo. Kami persilakan bagi seluruh pengunjung Monas, penonton yang hadir di sini untuk berdiri bangkit bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya,
bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan inilah kita sambut sekali lagi Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. disambut dengan rampak beduk yang merupakan budaya khas Banten sebagai bentuk penghormatan dan pemberitahuan hadirnya tamu kehormatan di Pesta Rakyat Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Dan di hadapan rakyat Indonesia inilah pidato kerakyatan Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tadi waktu saya ke sini kan azan maghrib. Saya maghriban dulu tadi. Ini udah maghrib belum? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh warga, seluruh masyarakat, seluruh rakyat yang pada malam hari hadir di lapangan Monas ini. Berapa ribu ini kalau kita hitung? Berapa? 1 juta. Apa udah ngitung? Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Tadi pagi, saya dan Pak JK telah mengambil sumpah dan janji di hadapan pimpinan MPR dan anggota MPR.
Saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya, baik pedagang kaki lima. Ada pedagang kaki lima di sini? Baik sopir bus mini, ada? Metro mini kok bus mini gimana? Ada enggak sopir metro mini? Baik baik tukang kayu, ada tukang kayu di sini? Baik supir angkot, baik dokter, baik supir becak, perawat, bidan, guru, TNI, Polri, dan tentu saja jangan lupa seluruh relawan yang pada sore hari ini hadir. Tadi yang belum disebut, petani, nelayan, wartawan, apa? Pemain sepak bola. Apalagi yang belum. Olahragawan. Penyanyi. Pemusik. Politisi lupa. Politisi. Dan semua profesi, mahasiswa, pelajar. Dan semua profesi yang ada di negara kita ini. Kita harus sadar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Tetapi harus dikelola dengan cara yang benar. Harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Betul? Oleh sebab itu, saya dan Pak JK sekali lagi ingin menyampaikan bahwa kita perlu bergerak bersama-sama. Rakyat, pemerintah, semua profesi yang ada di negara ini harus bekerja keras. Harus bekerja keras. Harus bekerja keras. Tidak mungkin negara sebesar ini akan menjadi negara yang kuat, akan menjadi negara yang besar kalau kita hanya bermalas-malasan. Jangan harap negara ini akan menjadi negara yang besar. Jangan harap negara ini akan menjadi sebuah negara yang makmur. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, seluruh elemen masyarakat, baik yang berada di kampung, baik yang berada di desa, baik yang berada di kota, baik yang berada di provinsi, baik yang berada di ibu kota, untuk bekerja bersama-sama, bergerak bersama-sama, bersatu, bergotong royong bareng-bareng, agar apa yang kita cita-citakan, mewujudkan Indonesia sebagai Indonesia yang kuat, mewujudkan Indonesia sebagai Indonesia yang makmur, mewujudkan Indonesia yang sejahtera, mewujudkan Indonesia sebagai negara yang punya martabat, mewujudkan Indonesia yang punya wibawa. Tetapi kalau tidak kita lakukan dengan bekerja keras, jangan berharap negara ini akan menjadi negara yang makmur, negara yang sejahtera,
negara yang besar. Sekali lagi saya ingin mengajak pada saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk terus kita bekerja keras, mewujudkan apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa ini, untuk memakmurkan, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, bersama-sama dengan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, kita akan berdoa bersama. Kita rendahkan hati kita tundukkan kepala kita dan tengadahkan tangan kita bersama para pemuka agama kita. Dan doa akan dipimpin oleh Kiai Haji Hazim Muzadi dan didampingi oleh tokoh-tokoh agama. Romo Edi, Katolik. Pendeta Gomar Gultom, Kristen Protestan. Idewa Gede Ngurah Utama, Hindu. Maha Biksu Duta Vira Maha Tafira Buddha. Haksu Jaeng Rana Ongan Wijaya, Kongfucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Om Swastiastu. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Pengatur, Maha Kuasa, dan Maha Penyayang untuk umatnya, terutama di Indonesia, dengan keyakinan masing-masing, dengan agama masing-masing, tapi yang kita doakan sama. Pertama, semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan ketangguhan kepada Bapak Joko Widodo di dalam memimpin Republik Indonesia. Yang kedua, semoga beliau dikaruniai kekuatan kejujuran di dalam memimpin bangsa dan negara. Yang ketiga, semoga beliau dapat mengembangkan hidup sederhana untuk kemakmuran bersama. Yang keempat, semoga beliau dapat menyajikan keadilan yang merata untuk seluruh bangsa tanpa kecuali. Yang kelima, semoga beliau mampu dan diberikan kemampuan oleh Allah agar mampu menggali kekayaan negara Indonesia untuk Indonesia. Indonesia untuk Indonesia. Indonesia untuk Indonesia. Dan yang kelima, semoga mampu mengangkat martabat bangsa ini sejajar dengan martabat bangsa-bangsa di dunia untuk menyelenggarakan perdamaian bersama. Harapan daripada beberapa tokoh agama, mohon kepada beliau supaya di dalam awal pemerintahannya berkenan untuk menyampaikan kepada rakyat apa sesungguhnya yang terjadi dan keadaan yang sesungguhnya dari negara Republik Indonesia ini. Dengan demikian maka partisipasi masyarakat bisa kita lakukan secara bersama-sama. Mari kita mulai dengan keyakinan masing-masing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Itu minta disalami. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Hashim Muzadi. Kami persilakan juga kepada seluruh tokoh-tokoh agama untuk kembali ke tempat. Dan acara akan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Karena ini merupakan tradisi khas Indonesia. Ini merupakan tanda ungkapan rasa syukur atas dikabulkannya doa-doa kita semua. Dan alhamdulillah, tumpeng ini biasanya memang diiringi dengan berbagai makanan pendamping. Betul. Dan khusus untuk hari ini karena ini adalah tumpeng Nusantara. Bumbu pendampingnya datang dari Merauke sampai Sabang. Itulah nikmat keragaman bangsa Indonesia. Didampingi oleh Putri Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo akan memotong tumpeng. Dan kita mulai pemotongan tumpeng ini. Boleh diberi semangat, boleh tepuk tangan yang paling meriah. Monas. Potongan tumpeng ini tentu saja sesuai dengan tradisi akan dilengkapi dengan berbagai macam bumbu dari 34 provinsi di Indonesia. Tumpeng Nusantara dan tumpeng pertama akan diserahkan kepada Ibu Siti Bugiah. Siapakah Ibu Siti Bugiah ini? Nah, dia ini asal Pertukangan Ciledug. Nah, perempuan ini luar biasa sekali karena sejak ditinggalkan suaminya 9 tahun yang lalu, dia menafkahi kedua anaknya dari hasil jerih payahnya sebagai sopir taksi. Sopir taksi wanita, pekerja keras sama seperti rakyat Indonesia yang lain. Kita bekerja keras bersama Presiden Jokowi. Selanjutnya, potongan tumpeng yang kedua. Iya, Bapak Presiden berkenan berfoto bersama Ibu Siti Bugiah. Karena beliau ini, kalau Pak Jokowi sempat bilang revolusi mental, beliau ini sudah melakukan revolusi mental. Tapi tidak menyerah, bekerja Ibu keras. Bugiah juga minta maaf kalau Pak Jokowi lain kali naik taksinya tetap argo jalan, Pak. Namanya juga cari nafkah. Potongan kedua, tumpeng Nusantara. Didampingi oleh Putri Indonesia kembali, Pak Presiden Jokowi akan menyerahkan kepada mama-mama yang datang dari jauh, tepatnya dari Pasar Papua, Kota Jayapura. Inilah 3 mama tercinta kita dari Papua. Ada Mama Yuliana Pigai, Mama Miriam Awarawi, dan Mama Dolfians Pigai. Nah, mereka ini Farhan, mereka sehari-hari bekerja sebagai di Pasar Tradisional Jayapura, Papua sebagai pedagang. Nah, perempuan-perempuan hebat ini menjadi
tulang punggung keluarga dan penggerak ekonomi kerakyatan. Inilah komitmen dari Presiden pilihan rakyat kita bahwa negara akan selalu memberikan yang terbaik bagi rakyatnya yang bekerja keras dengan usaha kecil menengah sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Selanjutnya, potongan ketiga. Potongan ketiga ini, wah, ini akan diberikan pada yang termuda nih. Dan ini istimewa sekali loh. Betul. Karena adik muda kita ini masih kuliah, masih sekolah di SMA. Ya. Dan Josephine Monica ini adalah siswi peraih medali emas pertama dari Indonesia sejak Indonesia mengikuti Olimpiade Internasional Fisika. Inilah masa depan bangsa kita. Menaklukkan dunia, menjadi Indonesia hebat. Selanjutnya, kita akan menuju kepada penyerahan rekor muri. Ada 3 rekor yang direncanakan dipecahkan hari ini, tapi yang sudah terpecahkan adalah yang pertama ini. Ya, rekor pertama adalah MC boleh salaman sama Presiden. Pak, selamat ya Pak, jadi Presiden. Maaf ya, saya salaman juga. Bapak selamat Bapak. Baiklah, rekor akan disampaikan langsung oleh Ketua Rekor Museum Rekor Indonesia, Bapak Jaya Suprana. Teman-teman bangsa Indonesia, kami mohon izin Anda semua untuk menganugerahkan piagam rekor dunia kepada Presiden Jokowi. Setuju? Oke. Rekor beliau adalah presiden. Saya kira bukan presiden Indonesia. Presiden satu-satunya di dunia yang disambut dengan syukuran rakyat dari rakyat untuk rakyat. Dijamin tidak ada di dunia. Ya, karena apa? Karena terus sampai pagi. Ayo. Oke. Nah, ini Bapak Jokowi yang kami hormati. Rekor ini adalah dari rakyat Indonesia pada Anda, dengan harapan Anda tidak lupa kepada rakyat Indonesia. Bolak-balik Bapak, bolak-balik. Baiklah, rakyat Indonesia, inilah salah satu puncak acara kita pada malam hari ini, yaitu penyerahan rekor dunia untuk Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Insinyur Joko Widodo.
Kita lepas dengan tepuk tangan yang meriah serta doa untuk Presiden Joko Widodo. Beliau sekarang harus kembali menuju ke istana. Karena sudah ditunggu oleh tamu negara. Iya. Jadi kali ini dalam pelantikan Presiden Republik Indonesia dihadiri oleh 11 tamu negara. 11? 17 tamu negara. 17 tamu negara. Ya. Dengan iringan doa dan kerja keras, mari kita berharap Indonesia merah putih akan menjadi bangsa yang hebat. Ya, baiklah, acara masih belum berakhir. Siapa yang menonton Slang? Nah, tadi sempat kita sampaikan bahwa Ya. rekor muri yang akan dipecahkan ada 3. Salah satunya tadi sudah diserahkan. Berikutnya adalah menerbangkan lampion terbanyak. Secara serentak di 34 provinsi di Indonesia akan dilepaskan sebanyak 17.480 buah lampion yang masing-masing lampion melambangkan jumlah keseluruhan pulau di Indonesia. Dan kita akan melepaskan lampion tepat pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kita masih menunggu sekitar 17 menit lagi. Kita akan bersiap-siap untuk melanjutkan konser kita, konser rakyat, menyambut konser syukuran rakyat, menyambut Presiden dan Wakil Presiden